Ketika cakra dasarmu tersumbat, apa sih yang sebenarnya terjadi pada dirimu sendiri? Hai guys, balik lagi bersama saya, Erlang Prayudha di channel ini. Untuk kamu yang suka pengembangan diri berbasiskan spiritual, meditasi, dan energy healing, silakan bisa subscribe di channel ini. Cakra dasar atau muladhara cakra yang berelemen bumi. Cakra dasar ini letaknya di ujung tulang ekor kita. Ketika ini tersumbat, apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam diri kita? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang apa itu cakra dan apa manfaatnya dalam diri kita, silakan bisa tonton video yang ini ya. Nah, sekarang kita bahas apa saja dampak buruk ketika cakra dasar itu tersumbat. Yang pertama adalah perasaan tidak aman dan selalu merasa takut. Jadi ketika kamu cakra dasarnya tersumbat, yang terjadi kamu selalu merasa tidak aman hidupnya. Tidak aman di sini ya kamu merasa was-was, merasa cemas dengan hidupmu. Kamu merasa bahwa misalnya kalau kamu ketakutannya sama entitas, sama hantu, ya kamu seperti hidupnya itu nggak tenang gitu loh. Ada yang ngelihatin terus, dikelilingi oleh entitas atau energi-energi yang buruk. Jadi merasa tidak aman hidupnya. Atau ketika kamu kekhawatirannya atau ketakutannya tentang masa depan kamu, bisnis kamu, karir kamu, hidup kamu, ya maka kamu merasa tidak aman hidup kamu ke depannya. Nah, perasaan tidak aman itulah yang membuatmu jadi sulit untuk melangkah. Karena perasaan ini sangat kuat sekali biasanya ketika ini nggak dilepaskan. Apa sih yang membuat seseorang merasa tidak aman dan merasa takut? Yang membuat dia merasa tidak aman dan membuat dia merasa takut biasanya adalah dia belum bisa menerima pengalaman masa lalunya. Ketika dia belum bisa menerima dan melepaskan pengalaman masa lalunya tadi, selamanya dia hidup di masa lalu. Artinya orang-orang yang cakra dasarnya tersumbat, biasanya dia hidupnya masih di masa lalu. Tidak present moment di saat ini. Karena memang kita kan dididik oleh orang tua, kemudian banyak ajaran-ajaran yang masuk ke dalam diri kita, informasi yang masuk dalam hidup kita, kepercayaan yang kita yakini sendiri, baik itu dipaksakan ataupun kita membenarkannya. Nah, itu akhirnya membentuk diri kita. Siapa diri kita? Padahal sebenarnya itu adalah proyeksi atau bentukan dari hal-hal yang ada di luar, bukan yang sebenarnya diri kamu sendiri. Jadi itu bukan true self atau bukan dirimu yang sebenarnya. Karena dirimu yang sebenarnya ya tanpa rasa takut dan kamu nyaman dan aman. Seperti anak bayi. Apakah anak bayi merasa takut? Merasa misalnya dia takutan, merasa tidak aman? Tidak gitu. Dia ya ngalir aja hidupnya. Mau main-main, terus mau waktunya makan mungkin dia nangis, seperti itu. Itu adalah bentuk respon emosinya. Jadi kalau kamu mau lihat fitrahmu yang sesungguhnya adalah kamu bisa balik lagi ke waktu bayi, waktu kamu kecil. Kamu inget-inget, kamu dulu ngerasa takut enggak? Kamu sering merasa tidak aman enggak? Kalau nggak pernah, ya itu berarti fitrahmu. Tapi kalau misalnya kamu sekarang merasa takut, merasa tidak aman, nah artinya kan dalam perjalanan hidupmu dari usia 0 sampai sekarang, itu kan ada sesuatu yang nggak beres. Nah, nggak beres ini yang perlu kamu selesaikan. Itu seperti itu. Nah, kebetulan aku ada program 2 hari, yaitu Private Coaching Hypnosis Reduction. Kalau kamu memang tertarik untuk membereskan energi dan masalah yang ada di dalam diri kamu, mengolah energi di dalam diri kamu lebih baik, melepaskan hambatan-hambatan yang ada di cakra-cakra kamu bisa klik yang ada di deskripsi saja. Kemudian yang kedua adalah perasaan cemas dan gelisah. Jadi kecemasan dan kegelisahan. Cemas akan masa depannya, cemas akan hidupnya. Ini biasanya cemas dan gelisah ini dia hidupnya di mana? Di masa depan. Ya, kecemasan, kekhawatiran, takut gagal gitu kan. Dan ini biasanya ketika terus-menerus terjadi membentuk sebuah penyakit di dalam diri kita yang biasa disebut sebagai MAH. Makanya ada orang yang sakit MAH itu bisa bertahun-tahun lamanya. Udah minum obat terus tapi nggak sembuh-sembuh ya. GERD, MAH, kemudian panic attack dan lain sebagainya yang lebih kepada psikis kamu ya, lebih kepada fisiologis dan psikologis kamu. Itu adalah bentuk dari endapan-endapan energi dan emosi yang belum merilis. Sehingga kecemasan, kekhawatiran itu termanifestasi menjadi sebuah penyakit
tertentu di tubuh kamu. Nah, ketika kecemasan dan kegelisahan ini tidak kamu bereskan, apa yang terjadi? Akan banyak hal-hal yang tadinya itu ajaib gak jadi datang ke hidup kamu. Karena orang yang didatangi oleh keajaiban, keberuntungan, kemudahan dalam hidupnya, ini setauku sendiri, bahwa mereka itu orangnya tenang, orangnya rileks, ya, orangnya damai, happy, penuh dengan keyakinan. Jarang ada orang yang penuh kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, didatangi keajaiban. Seringnya adalah yang terjadi didatangi oleh kesialan. Jadi banyak kesialan-kesialan yang datang dalam hidupnya justru ketika kita selalu merasa perasaan kecemasan dan kegelisahan. Karena prinsip dari hukum, orang bilang sebagai law of attraction, artinya kan energi yang sejenis yang akan datang. Jadi kalau kamu selalu merasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, tidak aman, ya maka kamu akan menghadirkan energi yang sama seperti perasaanmu tadi itu. Karena perasaan kita ini kan bentuk dari energi nih. Dia nggak bisa dilihat, namun kita rasakan gitu. Itu eksis, ada. Makanya kita hidup di dualitas antara materi dan non-materi, antara fisik dan non-fisik. Ketika kita memahami dan menyeimbangkan keduanya, maka hidup kita lebih balance gitu. Nah, cara untuk bisa merilis perasaan-perasaan tadi itu adalah salah satunya dengan menggunakan metode energi healing ya. Kamu di healing, kamu juga kasih tahu caranya bagaimana mengolah atau memprosesnya tadi. Ketika kamu sudah bisa membereskan energi yang ada di dalam diri kamu, itu akan lebih memudahkan kamu mendatangkan keajaiban, keberuntungan, dan kemudahan hidup. Karena saya sendiri dan klien-klien saya sudah merasakannya. Betapa ajaibnya hidup kita ketika perasaan itu jauh lebih terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah ketidakstabilan dan kekhawatiran keuangan. Siapa dari kamu yang masih merasa khawatir akan keuangan kamu? Misalnya kamu khawatir ke depannya mungkin untuk biaya sekolah anak, untuk bisa ke keluarga kamu, atau kamu khawatir nggak bisa mencapai yang kamu inginkan. Nah, kekhawatiran akan keuangan, meskipun mungkin keuangan kamu ini sudah bagus ya, mungkin ya katakanlah penghasilan kamu itu di atas rata-rata, di atas UMK gitu ya, UMR. Tapi kamu masih ada kekhawatiran itu. Sadar nggak? Itulah yang membuat keuanganmu jadi berantakan. Padahal seharusnya akhir bulan itu kan masih tersisa. Tapi kalau sisanya itu minus, berarti ada yang salah. Yang salah dari pengelolaan keuangan. Kalau kita dalam instrumen keuangan ya. Kita kan kalau secara logiknya, yaitu kamu cara menata uangnya salah. Namun yang perlu dipahami juga, secara psikologis kamu, secara fisiologis kamu, berupa rasa kekhawatiran tadi masih ada. Meskipun kamu sudah menatanya dengan baik, tapi akan tetap berantakan juga, akan tetap kacau juga. Artinya yang perlu dibenahi dulu apa? Sebelum ke tekniknya, yaitu rasanya. Ketika rasanya ini udah bener, udah bagus, sudah selaras, kamu mau pakai teknik yang modern ataupun zaman dahulu dari nenek moyang, sama-sama baik gitu, sama-sama bekerja. Kenapa? Karena sumbernya, emosinya sudah beres gitu. Tidak ada kekhawatiran akan keuangan. Kamu merasa aman dengan dirimu, merasa nyaman dengan dirimu. Kamu juga bersahabat gitu dengan uang. Hubunganmu dengan uang itu baik, ibaratkan kekasih, ibaratkan sama temen. Jadi mesra gitu loh. Ketika hubunganmu dengan uang itu mesra, yang terjadi apa? Lebih mudah kamu dapetin. Ketika kamu butuh, ada. Bahkan sebelum kamu butuh, sudah ada. Karena kan hubungan kekasih itu seperti itu. Ketika kamu misalnya punya kekasih, kamu butuh sesuatu, bisa jadi sebelum kamu minta, kamu udah dikasih gitu kan. Kekasihmu udah tahu, oh kamu butuh ini, jadi aku penuhi ini gitu. Nah, itu juga berlaku dengan hubunganmu dengan uang, dengan materi-materi yang lain, dengan klienmu, dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan itu sendiri. Pernah nggak kamu menyadari bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu biasanya hanya sebatas Tuhan dan hamba? Ibaratkan bos dengan karyawan. Kenapa nggak jadi kekasih aja? Kan lebih enak gitu kan. Kemudian yang keempat, merasa terputus dari dunia. Nah, ketika kamu merasa terputus dari dunia yang ada saat ini, karena memang orang-orang yang cakra dasarnya tersumbat, biasanya dia lebih cenderung putus dari dunia. Ya, akhirnya jadi orang yang kena penyakit mental, gangguan pikiran, halusinasi, delusi. Itu sering terjadi karena dia terputus dari dunia nyata, dunia saat ini. Dia hidup dalam imajinasinya. Kalau mungkin sekarang dia hidup dalam dunia maya. Dia nggak hidup pada momen saat ini. Ketika dia tidak hidup pada momen saat ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia nggak ada rasa sayang sama dirinya. Jadi kalau kamu pernah memperhatikan orang-orang yang fisiknya nggak dijaga, bau, kotor,
dekil, berantakan fisiknya. Kemudian mungkin kalau sakit secara kulit, secara darah, daging, ataupun organ-organ tubuh kamu, itu nggak dipedulikan. Nah, biasanya orang yang tidak peduli dengan fisiknya, itu adalah mereka yang cakra dasarnya kesumbat. Makanya dengan kita mencintai diri sendiri, itu adalah salah satu solusi untuk meningkatkan rasa cinta kita dengan diri sendiri. Karena orang-orang yang terputus dari dunia, biasanya dia nggak punya motivasi, nggak punya ambisi, nggak punya gairah hidup. Jadi hidupnya ya seperti itu, seperti zombie. Dia hidup tapi terasa mati. Nah, kalau kamu pernah ngalamin, silakan bisa komentar. Kemudian yang kelima adalah kelelahan dan kekurangan energi. Nah, kalau kamu sering kekurangan dan kelelahan secara energi kamu, meskipun kamu makannya udah teratur, istirahatnya 8 jam, tapi kok dikit-dikit capek ya. Misalnya kamu bergaul dengan seseorang, kamu ketemu klienmu, kamu kumpul dengan suatu komunitas tertentu, pulang dari situ kok rasanya lelah sekali, capek sekali, padahal mungkin kamu sudah tadi tidurnya lama, 8 jam sesuai anjuran dokter misalnya, kemudian kamu makannya ya teratur, olahraganya ya sehat, tapi kok gampang capek. Nah, itu berarti ada masalah di cakra dasar ini. Karena perlu dipahami bahwa ketika kamu berinteraksi dengan seseorang, ada namanya pertukaran energi atau pertukaran informasi antara diri kamu dengan orang lain. Ketika kamu memahami bahwa pertukaran ini memang eksis, memang ada, maka kamu bisa mengatasi atau mengantisipasi hal itu. Nah, seperti aku punya klien, seringnya adalah mereka kelelahan secara fisik dan mentalnya. Dia udah olahraga teratur, kemudian dia sudah melakukan tidur yang cukup, makan yang sehat, tapi kok sering kecapean. Itu tanda karena dia kelebihan energi negatif. Nah, ketika kamu berkumpul dalam satu komunitas tertentu, dilalahnya kok mereka-mereka ini punya masalah hidupnya masing-masing dan berat-berat. Kamu ketemu mereka, pulang dari situ, kamu langsung ngedrop, langsung capek, pusing. Itu adalah bentuk dari pertukaran energi. Jadi kalau kamu sering mengalami seperti itu, baiknya adalah kamu belajar caranya. Caranya gimana belajar? Kamu bisa klik-klik aja di deskripsi. Di situ aku ada program 2 hari private coaching. Jadi di situ aku ajarkan bagaimana cara untuk merilis atau mengatasi hal itu sehingga tidak mengganggu lagi kehidupanmu. Karena kan memang ketika memang basicnya kamu punya bakat secara spiritual atau energi itu tinggi, tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa terjadi. Jadi splatteran atau percikan energi dari orang lain saat kamu misalnya salaman sama dia. Itu kan ada keringatnya, kemudian ada DNA dari kulitnya, sidik jarinya, kemudian mungkin kamu pelukan, cipika-cipiki misalnya, atau mungkin kamu intensitas ngobrolnya cukup tinggi. Nah, di situ terjadi pertukaran data, pertukaran informasi. Ketika itu terjadi, itu akan membuat diri kamu makin ngedrop kalau kamu nggak bisa mengatasi itu. Apa yang terjadi kalau udah ngedrop seperti itu? Ya lama-lama kamu bisa mengalami tanda-tanda yang tadi itu. Dari kehidupanmu sisi, misalnya finansial jadi terganggu, kesehatannya terganggu, kemudian segala aspek hidupmu jadi keganggu karena satu hal tadi itu. Ketika itu udah dibereskan, biasanya hal-hal yang lain juga otomatis berubah dengan sendirinya kembali seperti semula secara ajaib. Kemudian yang keenam adalah masalah pada fisik nih. Jadi misalnya fisik kamu secara tungkai, kemudian kaki dan punggung bawah, khususnya di tulang ekor, di pinggang kamu, kalau masih sering pegel, masih sering linu, sakit, nah itu tandanya banyak kelebihan energi negatif di situ. Bisa jadi itu bukan karena penyakit fisik. Kamu bisa cek aja dulu ke dokter. Kalau memang nggak ada diagnosanya, nah biasanya dari energi atau emosi yang mengendap tadi itu. Dan itu sekali lagi bisa jadi bukan punyamu, tapi punya orang lain, kemudian kumpul jadi satu di dalam diri kamu. Jadi balik lagi ketika kamu berinteraksi dengan banyak orang, karena bisnis kamu, kemudian pekerjaan kamu menuntut kamu untuk melakukan hal-hal seperti itu, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Makanya banyak orang yang tiba-tiba pegel secara pinggangnya, tulang ekornya udah dikretek-kretek,
sudah mungkin dilakukan banyak hal, tetap masih ada, masih kerasa linu, masih kerasa nggak nyaman buat duduk. Bahkan banyak dari klienku juga untuk duduk kayak gini rasanya nggak nyaman, mau berdiri juga pegelnya minta ampun, linu sekali. Nah, kalau kamu mengalami itu, kamu bisa belajar caranya, kemudian kamu juga bisa mengembangkan diri kamu di private coaching Hypno Seduction selama 2 hari bersama saya. Please, kalau memang kamu mengalami keenam tanda itu, atau bisa salah satunya, kamu bisa komentar aja di video ini, keluhan mana yang sering kamu alami. Dan kalau memang kamu butuh bantuan saya, kamu bisa langsung klik link di bio saya, atau di deskripsi, itu ada private coaching, kamu bisa klik link yang ada di situ. Nanti kita kontak-kontakan di WhatsApp, apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu butuhkan. Nanti ketika memang cocok dengan saya, kamu bisa bergabung di private coaching selama 2 hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Enjoy the next video. Peace.